Setelah postingan Lora Ismail, Amin Kholili mendapatkan tanggapan dari Imaduddin, yang intinya dia menyuruh Lora Ismail untuk beristiqoroh, untuk mengetahui apakah Ba'alawi cucu Nabi atau bukan. Lora Ismail pun dengan nada candaan namun mengenai meresponnya, dengan mengatakan, pada tulisan bantahannya Kiai Imad menyuruh saya untuk sholat istiqoroh terkait nasab Ba'alawi. Emangnya ada cara isbat nasab dengan istiqoroh? Dan dalam postingan terbarunya, Lora Ismail menguliti semua argumen Imaduddin dalam menanggapi postingan Lora Ismail sebelumnya. Lora Ismail menyatakan, kalau tanggapan Imaduddin membuktikan, bahwa syarat kitab sezaman yang ia gembar-gemborkan selama ini hanya dibangun di atas sebuah asumsi dan ilusi belaka. Menurut Lora Ismail, Imaduddin tidak bisa membedakan antara makna syurut dengan turuk. Sedangkan dalam kitab yang menjadi referensi Imaduddin, dengan sangat jelas menyebutkan kata turuk bukan syurut, yang artinya, andaikan satu cara itu tidak bisa digunakan, maka masih ada banyak cara isbat lain yang para ulama pakar nasab sebutkan, termasuk asyuroh wal istifadoh, syahadah, pengakuan suatu kabilah, dan cara-cara lainnya. Jadi dari sini kita bisa memahami, kekeliruan memahami turuk sebagai syurut, mutlak dan satu-satunya, itu yang membuat Kiai Imad selama ini mempunyai kesimpulan yang jauh berbeda, bahkan dari para penulis kitab yang beliau jadikan rujukan sendiri, tulis Lora Ismail. Seorang yang oleh pengagumnya sampai dilabeli sebagai mujtahid nasab abad ini, membedakan antara syurut atau syarat dan turuk atau metode atau cara mengisbat nasab saja masih tidak bisa, kok berani-beraninya membatalkan nasab sebuah keluarga, yang nasabnya sudah mapan dan diakui oleh ulama ahli nasab sedunia. Lora Ismail juga menyoroti penggunaan tes DNA untuk membatalkan nasab Ba'alawi, yang selama ini juga digembar-gemborkan Imaduddin untuk menganulir nasab Ba'alawi. Mengutip dari kitab karya Sayyid Husain Haidar yang berjudul Rosail fi Ilmil Ansab halaman 107, dijelaskan cara yang diakui oleh ahli biologi. Para ahli biologi menambahkan tes DNA sebagai cara untuk mengkonfirmasi sebuah nasab dan diikuti oleh para ahli nasab. Akan tetapi cara ini, secara pasti tanpa ada khilaf, hanya bisa mengkonfirmasi bahwa seseorang bernasab kepada ayahnya atau kakek-kakek terdekatnya. Adapun yang berkaitan dengan nasab-nasab jauh yang lebih dalam dan mengakar, maka cara ini tidak bisa memastikan. Memandang riset dalam hal ini masih di permulaan jalan, karena itu tidak ada teori pasti, sampai detik ini, yang bisa dijadikan acuan. Tentunya bagian ini tak akan pernah Kiai Imad bacakan ke publik sampai kapanpun, karena selama ini tes DNA adalah syarat andalan beliau untuk menganulir nasab Ba'alawi, selain sumber kitab sezaman, tulis Lora Ismail. Silahkan disimak postingan terbaru Lora Ismail yang menguliti semua argumentasi Imaduddin tentang kitab sezaman dan tes DNA untuk menganulir nasab Ba'alawi berikut ini. Kiai Imaduddin Utsman, alih-alih memberi dalil syarat kitab sezaman, malah memberi tutorial sholat istihoroh, jawaban untuk tulisan bantahan Kiai Imad. Setelah sekian purnama, gara-gara tulisan saya yang menggugat syarat kitab sezaman ciptaan beliau itu, akhirnya Kiai Imad keluar juga dari sarangnya. Sayangnya tulisan bantahan beliau berjudul, menanggapi Lora Ismail, istihorohlah, agar mengetahui apakah Ba'alawi cucu Nabi Muhammad atau bukan. https://www.nahdlatul-ulum.com/menanggapi-lora-ismail. Malah semakin membuktikan bahwa syarat kitab sezaman yang ia gembar-gemborkan selama ini hanya dibangun di atas sebuah asumsi dan ilusi belaka. Pertanyaan terpenting yang masih belum bisa dijawab oleh beliau sampai detik ini, apakah kitab sezaman adalah syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu nasab? Adakah ulama pakar nasab di dunia ini yang mewajibkan syarat seperti itu untuk mengisbat atau menganulir sebuah nasab? Kiai Imad hanya menuliskan, ya jelas kitab nasab sezaman atau yang mendekatinya, adalah syarat mutlak untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Jika tidak, maka nasab itu adalah nasab Sangkuriang binti Dewi Sumbi. Beliau lalu mengutip dua ibarat dari kitab nasab. Pertama, ibarat dalam kitab Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab karya Syaikh Khalil Ibrahim, yang jelas-jelas sudah mementahkan pemahaman Kiai Imad dan mengisbat nasab Ba'alawi. Kiai Imad tetap berdalil dengan ibarat dalam kitabnya, seakan-akan menggurui si musyannif terkait cara memahami kitabnya sendiri. شروط اعتماد الرقعة الأول ألا تكون مخالفة للأصول
Hanya potongan ibarat ini saja yang dinukil Kiai Imad, padahal ibarat lengkapnya adalah seperti berikut. ثبوت النسب يثبت ب4 طرق هي: الأول الرقعة أي المكتوب، وشرط المكتوب أن يكون قطعي الدلالة صحيحا، فليس كل ما يكتب صحيحا، وليس كل ما يكتب يرد منه المقصود، فالنسب يثبت إذا وجد في رقعة أو كتاب، بشرط أن يكون هذا المكتوب قطعي الدلالة على المقصود وليس من المؤتلف أي متشابه الأسماء. شروط اعتماد الرقعة: الأول ألا تكون مخالفة للأصول. Kedua, ibarat dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab, karya Sayyid Husain Haidar Al-Hashimi. Kiai Imad menuliskan, Sayyid Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab mengatakan, الطريق الثاني كتب النسابين الأبدال. Cara yang kedua menetapkan nasab adalah dengan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal. Rosail halaman 103. Siapa yang dimaksud dengan kalimat al-abdal? Perhatikan ibarah Sayyid Al-Husain di halaman lain. الأبدال هم الذين يخلفون بعضهم بعضا على هذا العلم. Al-abdal adalah mereka yang saling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Rosail halaman 193. Dan di situ saya kembali dibuat geleng-geleng dan berdecak tidak kagum oleh Kiai Imad. Kok bisa Kiai sekelas anggota LBMPB NU pemahaman ibaratnya cuma sekelas itu? Coba jenengan perhatikan, dalam dua kitab di atas, baik Syekh Khalil Ibrahim dan Sayyid Husain Haidar sama sekali tidak mengatakan bahwa kitab nasab, plus syarat sezaman ciptaan Kiai Imad, adalah syarat mutlak dan satu-satunya dalam mengisbat suatu nasab. Dalam kitab-kitab itu hanya dijelaskan bahwa kitab nasab adalah salah satu cara, atau turuk, dalam mengkonfirmasi sebuah nasab. Catat ya, turuk bukan syurut, jadi andaikan satu cara itu tidak bisa digunakan, masih ada banyak cara isbat lain yang para ulama pakar nasab sebutkan, termasuk asyuroh wal istifadoh, syahadah, pengakuan suatu kabilah dan cara-cara lainnya. Jadi dari sini kita bisa memahami, kekeliruan memahami turuk sebagai syurut, mutlak dan satu-satunya, itu yang membuat Kiai Imad selama ini mempunyai kesimpulan yang jauh berbeda, bahkan dari para penulis kitab yang beliau jadikan rujukan sendiri. Ada 5 cara isbat nasab yang disebutkan oleh Sayyid Husain Haidar Al-Hashimi, penulis kitab Rosail fi Ilmil Ansab, yang dijadikan hujjah oleh Kiai Imad terkait syarat kitab sezaman itu. 1. استفاضة النسب وشهرته. 2. كتب النسبين الأبدال. 3. قيام البينة الشرعية. 4. أن تعترف القبيلة وتقر لفرد أو جماعة بصدق النسب وصحته. 5. أن يعترف رجل ويقر أن فلانا يكون ابنه. Di antara 5 itu, sama sekali tidak ada cara bangun malam untuk sholat istihoroh seperti yang diperintahkan oleh Kiai Imad. Ini bahas nasab bukan cari jodoh. Uniknya, di bab yang sama Sayyid Husain Haidar juga membahas cara isbat nasab via DNA, yang selama ini juga digembar-gemborkan Kiai Imad untuk menganulir nasab Ba'alawi. Beliau menuliskan, طريق أقرها البيولوجيون. البيولوجيون الطرائق الآنفة، وزادوا عليها التحاليل المخبرية الجينية، وتبعهم في ذلك النسابون. والذي يعتد به قطعا بلا خلاف إنما هي تلك التحاليل المخبرية التي تثبت أن فلانا ينتسب إلى أبيه القريب أو إلى أجداده القريبين. وأما تلك التي يكون مردها للأنساب البعيدة المورلة في القدم، فلا يقطعون بها، وإنما يستأنسون بها، نظرا لكون الأبحاث في هذا المجال في بداية طريقها، فليس هناك قانون منضبط تماما حتى الآن فيمكن اعتماده. Cara yang diakui oleh ahli biologi. Para ahli biologi menambahkan tes DNA sebagai cara untuk mengkonfirmasi sebuah nasab, dan diikuti oleh para ahli nasab. Akan tetapi cara ini secara pasti tanpa ada khilaf, hanya bisa mengkonfirmasi bahwa seseorang bernasab kepada ayahnya atau kakek-kakek terdekatnya. Adapun yang berkaitan dengan nasab-nasab jauh yang lebih dalam dan mengakar, maka cara ini tidak bisa memastikan. Memandang riset dalam hal ini masih di permulaan jalan, karena itu tidak ada teori pasti, sampai detik ini, yang bisa dijadikan acuan. Rosail fi Ilmil Ansab halaman 107. Tentunya bagian ini tak akan pernah Kiai Imad bacakan ke publik sampai kapanpun, karena selama ini tes DNA adalah syarat andalan beliau untuk menganulir nasab Ba'alawi, selain sumber kitab sezaman.
Syarat kitab sezaman memang sepenting itu bagi tesis Kiai Imad. Kalian yang pernah membaca tesis beliau, baik yang bahasa Indonesia atau bahasa Arab, pasti akan tahu bahwa hampir 80% isi tesis beliau hanya terpaku kepada pembahasan ini. Jadi jika syarat ini rungkat karena jelas tak ada dalil dan dasarnya, maka runtuhlah semua argumen-argumen yang beliau bangun selama ini. Sementara ini saya menyimpulkan, bahwa syarat itu sama sekali tidak ada dalam kitab nasab manapun. Kiai Imad hanya terinspirasi dari dua ulama Wahabi rujukannya, yang bukan pakar nasab, yaitu Murad Syukri dan Mukbil Al-Wadi'i. Yai Abdul Wahab Ahmad juga pernah menyatakan, bahwa pola pikir Kiai Imad itu persis dengan teori tokoh orientalis Joseph Skachach. Alasan ketiadaan kitab sezaman untuk membatalkan nasab Sadah Ba'alawi, itu sama persis dengan alasan orientalis seperti Skachach, yang menolak seluruh hadis dengan alasan tidak ada manuskrip sezaman. Kalau Skachach menuduh perawi Siko hanya melakukan projecting back, memproyeksikan ke belakang, agar terkesan sanadnya bersambung, maka Imad menuduh para tokoh Ba'alawi Siko hanya melakukan projecting back, hingga terkesan nasabnya bersambung. Nalarnya sama persis dan pengikut fanatiknya sama-sama menelannya mentah-mentah. Dalam tulisan bantahannya Kiai Imad juga tidak berkenan jika pendukungnya saya katakan sebagai muhibbin. Beliau menuliskan, kalimat muhibbin itu konotasinya negatif, yaitu orang yang berkecenderungan terhadap sesuatu bukan karena dalil, tetapi karena suka atau tidak suka. Sedangkan yang setuju dengan tesis saya itu kebanyakan adalah orang-orang yang mengikuti karena dalil, bukan karena suka atau tidak suka. Oleh karena itu, jika memang benar kata beliau bahwa pendukungnya adalah para pembaca yang memprioritaskan dalil, bukan karena benci atau suka, maka saya sangat berharap para pendukung beliau membaca dengan cermat kitab-kitab rujukan Kiai Imad, terkait syarat kitab sezaman berikut ini. Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab, https://dn790007-ca, archive, orang, 0, items, kolomnas bimail 2016090423432002020 PDF. Rosail fi Ilmil Ansab, https://ia902707-as, archive, orang, 3 items, kolomnas bimail 2016072002020 PDF. Al-Kafi Al-Muntahob, https://ia80191-as, archive, orang, 13, items, 2000050215151531200202020 PDF. Silahkan tunjukkan dalilnya di halaman berapa dan di paragraf mana. Para ulama pakar nasab itu mewajibkan kitab sezaman sebagai syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengisbat nasab seperti pendapat Kiai Imad. Saya beri waktu mulai sekarang sampai datangnya hari kiamat. Di akhir tulisannya, Kiai Imad berpesan kepada saya. Terakhir, jika memang benar yang berkomunikasi itu Syekh Khalil Ibrahim, Lora Ismail bisa mengusulkan kepada RA, agar Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Mansur dan Syekh Mahdi Rohai, agar menjadi wakil RA dalam berdiskusi dengan saya tentang batalnya nasab Ba'alwi. Saya katakan, dan tolong sampaikan nasihat saya ini kepada beliau, begini Kiai. Andai jenengan memang benar-benar alim alamah yang terbukti dan diakui kredibilitasnya dalam ilmu nasab, maka sesama orang Indonesia saya mungkin akan bangga, ketika jenengan dengan gagahnya menyatakan siap berdebat dengan 3 ulama pakar nasab internasional itu. Saya tentu juga akan dengan senang hati merekomendasikan nama jenengan untuk maju ke ring diskusi nasab tingkat internasional. Tapi masalahnya jenengan tidak seperti itu, selain karena ilmu dan pengalaman jenengan dalam dunia nasab masih sangat minim, argumen-argumen jenengan juga banyak bertentangan dengan qawaid para ulama pakar nasab. Pemahaman jenengan terkait ibarat-ibarat dalam kitab nasab juga masih belepotan dan berantakan. Membedakan antara turuk dan syurut aja masih belum bisa, gitu kok mau nantangin 3 ulama pakar nasab internasional sekaligus? Bagi saya, jenengan tak ubahnya klub sepak bola Tarkam yang merasakan euforia sesaat, karena baru saja menang turnamen Agustusan, lantas kemudian dengan pedenya menantang tanding klub-klub juara Liga Champions seperti Liverpool, Real Madrid dan Manchester City. Jadi tolong ngaca dikit lah, saya nggak mau jenengan nantinya malah buat malu nama Kiai Indonesia di kancah nasab internasional. Ada satu pepatah Arab yang mengatakan, kif indah haddak, wa illa takun diddak. Jangan melebihi batas dirimu, jika tidak engkau akan menjadi bumerang untuk dirimu sendiri. Sehat-sehat selalu Kiai Imad, selamat bereforia dan bersenang-senang sejenak,
Akan datang suatu hari di mana semua asumsi dan ilusi jenengan tak akan berguna lagi, kecuali bagi mereka yang hatinya sudah terselimuti rasa sakit hati, benci, iri dan dengki. Sekali lagi, untuk seterusnya dan untuk kesekian kalinya, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ismail Amin Holil, Surabaya, 13 Agustus 2024.